Desiran angin kencang pantura membelah lamunan si Parjo di atas becak yang sedang melaju menuju rumahnya di desa kelahirannya. Dengan tas ransel besar, koper, dan kardus yang diikat seutas tali plastik menjadi hal biasa yang kita lihat kebanyakan masyarakat di Indonesia ketika mudik. Parjo kini berusia 45 tahun. Usia produktif yang harus berjuang keras untuk menghidupkan keluarganya. Dia memiliki dua putra dan satu putri. Anak yang pertama, laki-laki, sudah bekerja di Jakarta dan dua anaknya lagi tinggal bersama istrinya di desa. Parjo sebagai supir taksi di Jakarta, hidup mengontrak bersama kedua temannya yang tidak jauh dari full taksi. Sementara anak pertamanya Parjo bekerja di salah satu gedung perkantoran sebagai cleaning service harian lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengisahkan cerita seorang pelaku pesugihan yang terpaksa dia lakukan karena himpitan ekonomi dan gengsi. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya untuk lebih bersyukur dan menghargai hidup kita. Mari kita simak kisahnya. Sudah hampir 20 tahun Parjo hidup dalam kekurangan dan himpitan ekonomi. Segala upaya dan usaha sudah dia lakukan untuk bisa merubah hidupnya lebih baik. Dan keluar dari lingkaran setan hutang-hutang yang mengikatnya. Sementara biaya hidup yang semakin meningkat, pendapatan seperti berjalan di tempat. Anak pertama Parjo yang hanya lulusan SMP terpaksa dia tidak bisa melanjutkan ke SMA dikarenakan tidak sanggup lagi Parjo untuk membiayainya. Dengan bermodal relasi, anaknya pun kini bekerja di Jakarta sebagai tenaga harian lepas. Sebelumnya, Parjo pernah mencoba untuk berusaha dengan membuka lapak nasi goreng. Mencoba lagi lapak warung kelontong di pinggir jalan. Berkali-kali pula Parjo selalu mengalami kegagalan dan berhenti di tengah jalan. Dengan berbagai faktor dan masalah yang dihadapinya. Dari mulai pengolahan keuangan yang berantakan, lemahnya sistem yang dibangun, dan modal yang dibawa kabur oleh partner bisnisnya. Kini yang dimiliki oleh Parjo hanya semangat hidup. Dengan bermodal keterampilan menyetir kendaraan roda 4, Parjo sampai saat ini bisa bertahan untuk menghidupi keluarganya. Karena kemiskinan yang dialami oleh Parjo sehingga dia dipandang sebelah mata oleh keluarga besarnya. Yang sebagian besar adalah pedagang UMKM yang terbilang sukses atau lainnya bernasib lebih baik daripada Parjo. Pernah di satu ketika anak bungsu Parjo yang lahir prematur dan terpaksa harus diinkubator selama 2 minggu dikarenakan penyakit super bilirubin atau penyakit kuning yang diderita sang bayi. Dengan biaya yang tidak sedikit, 1 hari biaya perawatan 1,5 juta dengan rincian kamar, dokter dan obat. Tetapi satu pun tidak ada di antara keluarga Parjo yang membantu untuk meminjamkan uang atau membantu seadanya. Membantu seikhlasnya dari keluarganya. Tidak ada satupun yang membantu Parjo pada saat itu. Karena mereka berpikir kalau Parjo meminjam uang, dengan apa Parjo akan mengembalikannya. Dan terpaksa Parjo pun meminjam oleh rentenir dengan bunga selangit. Sampailah Parjo di rumah kecilnya. Becak yang mengantarkan Parjo berhenti persis di depan rumah dan disambut senyum dan keceriaan anak-anak si Parjo. Terlihat
di desa Parjo yang sebagian besar adalah masih keluarga besarnya nampak makin padat perumahan. Lahan yang sebelumnya kapling-kapling sawah kini makin banyak rumah-rumah minimalis bergaya kekinian. Dan ada beberapa rumah besar yang dilengkapi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara rumah Parjo masih terbuat dari bilik bambu beratap genteng tua dan berlantai semen yang mulai retak di sana sini. Sang istri, sebut saja Tuminah nama samaran, membantu membawakan kardus dan koper yang dibawa oleh Parjo. "Hore, bapak pulang, bapak pulang. Pak, mainan pesanan aku mana?" tanya si bungsu. "Oh iya, ada di kardus nak. Biar nanti sama mama dibuka ya bareng-bareng. Tapi maaf, bapak hanya bisa belikan mainan masak-masakan untuk kamu yang kecil. Sebab uang bapak tidak cukup untuk beli mainan yang berukuran besar dan lengkap." Sambil Parjo menggendong si bungsu yang kini sudah berusia 5 tahun. "Ya bapak," wajah sedih si bungsu. "Maafin bapak ya nak. Nanti ya kalau sudah bapak punya uang banyak nanti bapak belikan lagi mainan masak-masakan yang besar, yang lengkap," jawab Parjo. Singkat cerita, malam pun tiba. Di ruang depan dengan kursi kayu panjang tua dan meja yang sudah mulai keropos, Parjo dan istrinya Tuminah yang berbincang-bincang sambil menikmati secangkir teh hangat. Hal biasa yang mereka lakukan untuk membahas keadaan ekonomi dan permasalahan keluarga dan hal-hal lain dikala Parjo kembali ke rumah. Si bungsu dan kakaknya sedang asik bermain di ruang tengah sambil bermain permainan yang dibelikan oleh bapaknya Parjo. "Si Pardi gimana Pak keadaannya di Jakarta?" tanya Tuminah tentang anaknya yang sedang bekerja di Jakarta. "Alhamdulillah mak, sehat-sehat. Sengaja aku carikan kos untuk si Parjo tidak jauh dari full taksi dan tempat aku ngontrak. Supaya aku bisa ngawasin si Pardi," jelas Parjo. "Ya syukurlah. Zaman sekarang memang harus lebih waspada Pak sama anak. Apalagi di kota besar seperti Jakarta," jawab Tuminah. "Iya mak," lanjut Parjo. Tiba-tiba di tengah obrolan Tuminah pun menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanya Parjo. "Pak, sampai kapan hidup kita begini? Anak buah Pak Yus sekarang makin sering ke rumah dan menagih uang yang kita pinjam dengan nada kasar Pak. Aku di rumah tidak ada orang laki, bingung mau jawab apa. Mau telepon kamu tidak ada handphone," jelas Tuminah sambil menangis. Aku juga bingung mak. Dari hasil narik taksi pun kejar-kejaran untuk urusan makan kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah si Kardi. Kok gimana lagi mak? Terasa sesak napas Parjo dan harus dalam-dalam dia menarik napas sambil memikir. Ya terus gimana Pak? Kita jual rumah ini tidak mungkin. Selain harganya murah dan nanti anak-anak kita akan tinggal di mana? Kembali Tuminah menangis sambil menjawab. Terdengar oleh si bungsu dan kakaknya si Kardi, ibunya menangis, mereka pun menghampiri. Kardi memeluk ibunya dan si bungsu duduk di pangkuan sang ibu. Mak, Mama kenapa menangis?" tanya Kardi sambil memeluk ibunya. "Iya nih, Mama menangis. Ada apa sih mak?" tanya juga si bungsu yang duduk di pangkuan sang ibu. Anak-anak emak yang cantik dan ganteng. Tidak apa-apa sayang.
Kok udahan mainannya? Sambil Tuminah menanyakan ke anaknya dan menyapu air matanya dengan baju dasternya. Mak kalian sakit kepala. Sana, lanjut kalian bermain. Jelas Parjo. Beneran, Mak tidak apa-apa. Dan apa karena si Om kemarin yang datang ke rumah marah-marah? Jelas polos si Kardi. Sudah, Kardi sana. Ajak adiknya bermain lagi. Lanjut sang ibu. Kardi dan si bungsu pun kembali bermain. Sudah, Mak. Tidak perlu menangis lagi. Kasihan anak-anak. Jadi tidak nyaman mereka untuk bermain. Nanti coba aku pikirkan solusinya. Dan lusa coba aku ke rumah teman aku yang mudah-mudahan dia bisa membantu. Jelas Parjo. Satu hari Parjo beristirahat di rumah melepas lelah setelah beberapa bulan mencari sesuap nasi di kota Jakarta. Rencana hari berikutnya Parjo akan ke rumah temannya, sebut saja Tejo, nama samaran. Pagi itu Parjo sedang asik di belakang rumah dengan 10 ekor ayam ternak peliharaannya, yang biasa dia lakukan jika Parjo kembali ke rumah. Parjo berpikir untuk jaga-jaga kalau sang istri perlu uang mendadak masih bisa menjual ayam yang diternaknya. Sesaat terdengar suara keras ketukan pintu di depan rumah dengan nada yang tidak beraturan. Permisi, permisi. Hei, Bu Tumina, keluar kamu. Bu Tumina, keluar. Teriak keras anak buah Pak Yus kembali datang hari itu. Tumina yang sedang menggoreng tempe kaget mendengar teriak dan ketukan pintu yang keras dari arah pintu depan. Hampir saja pintu itu roboh karena memang sudah lapuk dan tangan besar si anak buah Pak Yus. Bergegas Tumina berlari ke halaman belakang rumah memanggil suaminya Parjo. Pak, itu anak buahnya Pak Yus datang kembali. Panggil Tumina ke suaminya Parjo. Parjo dengan menggunakan sarung dan kaos oblong beranjak ke depan untuk menemui si penagih atau kolektor anak buah Pak Yus. Mas, kamu punya sopan sedikit lah, datang ke rumah orang, gertak Parjo. Ada Pak Parjo ternyata di rumah. Kebetulan sekali Pak, kapan utang-utang Bapak akan dibayar? Sudah bertahun-tahun Pak, bunganya saja sudah berlipat-lipat. Jelas kolektor anak buah Pak Yus. Aku bilang tadi, jaga sopan santun kamu. Gertak kembali Parjo. Tidak perlu sopan santun dengan orang susah seperti Anda Pak Parjo. Cepat, kapan kamu mau bayar atau kami sita rumah ini? Tegas si kolektor itu. Aku akan bayar cepatnya, jawab Parjo. Secepatnya kapan Pak? Besok, lusa, seminggu, sebulan lagi, setahun lagi. Jelas gertak kepada Parjo dari sombongnya kolektor anak buah dari Pak Yus. Hampir tak sabar Parjo melihat tingkah si kolektor. Dan Parjo emosi menyerang secara fisik. Tetapi dengan sigap Tuminah menghalau dengan mendorong dan menahan suaminya untuk tidak bertindak keras. Kegaduhan itu pun membuat anak-anak muda tetangga terdekat datang dan mencoba mengenai mereka. Dan mereka pun berusaha mengusir kolektor itu. Parjo dan sang istri pun masuk ke dalam rumah. Tuminah pun istrinya memberikan segelas air. Maafkan aku Mak, tadi aku lepas kontrol. Udah terlalu kesel aku melihat tingkah si kolektor tadi. Jelas Parjo. Ya tidak apa-apa Pak, aku cukup mengerti. Tapi lain kali kamu lebih kontrol emosi lagi Pak. Malu sama tetangga. Jelas sang istri. Ketemu di jalan, aku habisin tuh orang.
Emosi Parjo. Sudah Pak. Kita juga yang salah. Jangan tambahkan masalah. Tegas Tumina. Parjo pun terdiam dan merunduk. Yaudah mak, besok aku coba ke rumah si Tejo. Dia mungkin bisa bantu kita. Ini sudah pilihan terakhir. Jelas lemas si Parjo. Keesokan harinya, Parjo pun bergegas ke rumah teman lamanya si Tejo. Yang informasinya Tejo tahu tempat-tempat keramat untuk ritual yang bisa mendatangkan uang secara instan. Jarak tempuh rumah Tejo kurang lebih 2 jam menggunakan sepeda ontel tua. Kendaraan Parjo satu-satunya yang dimiliki di desa. Singkat cerita, Parjo pun sampai di rumah Mas Tejo. Rumah yang sederhana tapi besar yang di depannya terdapat balai kayu untuk bersantai. Tampaknya Tejo sedang berbincang dengan seseorang yang sepertinya usianya lebih muda dari Tejo. Assalamualaikum Kang. Sambil turun dari sepeda ontelnya, salam Parjo saat tiba di rumah Mas Tejo. Waalaikumsalam. Wah, kedatangan tamu dari Jakarta. Ayo silakan masuk Mas Parjo, kita kongko di sini. Jawab Tejo. Oh ya Kang, terima kasih. Mereka pun bersalaman, saling merangkul, selayaknya teman yang sudah lama tidak berjumpa. Gimana Mas Parjo kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang. Hanya kantongnya aja nih yang lagi sakit. Orang Jakarta kok ngeluh kantongnya sakit. Ya, yang sehat kan justru kantong yang tinggal di kampung Mas. Jelas lelucon Parjo. Iya, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Iya Kang, sudah lama sekali. Aku kesini juga hampir ragu. Khawatir Akang rumahnya sudah geser, rumah bertingkat di Jakarta. Mereka pun tertawa lepas. Orang minat aku mas. Lebih enak tinggal di kampung makan tahu tempe. Dagel si Tejo. Bisa aja kamu Kang. Oh ya, mau minum apa nih Mas Parjo? Tanya Tejo. Sudah Kang, tidak usah repot-repot, air putih saja. Jawab Parjo. Masa air putih jauh-jauh? Kopi ya? Mak, tolong buatkan kopi ya Mak. Panggil Tejo ke istrinya yang berada di dalam. Ya Pak, sebentar. Jawab sang istri. Oh ya Mas Parjo, perkenalkan ini adik iparku. Mereka pun berkenalan. Ya Mas, aku Pardi, adik iparnya Mas Tejo. Oh ya Mas Pardi, aku Parjo, teman lamanya Kang Tejo. Jawab Parjo. Ngomong-ngomong, ada apa nih Mas Parjo, tumben sekali? Tanya Tejo penasaran. Aku mau cerita tapi tidak enak. Nanti sajalah, kita ngobrol santai aja dulu Kang. Aku perlu berbicara empat mata. Jawab Parjo. Wah, sepertinya penting ya. Biar aku geser dulu ke kamar. Sekalian aku mau istirahat. Sambung Pardi. Nanti saja Mas Pardi. Kita ngobrol santai aja dulu. Jadi maaf nih. Seolah ngusir saya. Hehehe. Sambung Parjo. Tidak apa-apa Mas Parjo. Kebetulan memang semalaman aku perjalanan dari Surabaya. Ingin istirahat dulu lah. Jawab Pardi. Ya udah, kalau mau rehat di kamar sana. Sambung Tejo. Baik Mas, aku ke kamar dulu ya. Silahkan dilanjut. Jawab Pardi. Dan tidak lama istri Tejo datang membawa 1 cangkir kopi dan rebusan singkong. Mas Parjo, sudah lama tidak kesini Mas. Iya Mbak, aku jarang pulang. Oh, ini kopinya. Silakan dienak. Lanjut istri Kang Tejo. Wah, ngerepotin gini sih Mbak. Singkongnya sepertinya enak sekali tuh, pulen terlihatnya. Jawab Parjo. Ngerepotin apa? Orang cuman air kok.
Ya sudah dilanjut, aku kembali ke dalam melanjutkan pekerjaanku, jawab istri Tejo. Ya Mbak, terima kasih ya, jawab Parjo. Ayo Mas Parjo, diminum dan dicicipi singkongnya, mumpung masih hangat. Lanjut Tejo. Ya Kang, terima kasih. Ada kabar apa nih? Senang aku kedatangan tamu dari jauh, tanya Tejo. Gini Kang, aku meminta tolong sama Kang, jawab Parjo. Tolong apa ya? Selagi aku masih bisa tolong, aku coba bantu, jawab Tejo. Kang, Akang kan tahu tempat di mana untuk melakukan ritual. Bantu aku Kang, jelas Parjo. Kamu yakin, Mas Parjo? Tanya Tejo. Iya Kang, aku serius. Aku sudah bertekad bulat. Udah pusing aku Kang. Apa sih yang mendorong kamu akhirnya memutuskan senekat itu? Tanya Tejo. Parjo pun menjelaskan penderitaan yang selama ini dialami. Sampai berkaca-kaca Parjo menceritakan semua. Sementara Tejo sebagai teman tidak tega mendengarkan kisah dan penderitaan temannya si Parjo. Ya sudah, aku coba bantu. Tapi kamu sudah siap dengan segala resikonya? Tanya Tejo. Apapun resikonya asal bisa menyelesaikan masalahku. Nyawa pun taruhannya aku siap Kang, jawab Parjo. Baik kalau gitu. Lusa malam Jumat Kliwon, waktu yang tepat untuk melakukan ritual. Oh ya, kamu kesini pagi-pagi. Kita berangkat untuk menemui Pak Kunjen, jelas Tejo. Singkat cerita, waktu yang telah disepakati pun tiba. Parjo pagi-pagi sudah tiba di rumah temannya Tejo dengan membawa perbekalan dan mereka pun bergegas menuju tempat yang dituju. Yang sebelumnya mereka ke rumah Pak Kuncen. Perjalanan hampir 6 jam. Mereka menggunakan bus antar kota. Dan sampailah di lokasi. Waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan Tejo sudah cukup paham daerah tersebut, mereka tidak banyak kendala untuk sampai ke rumah Pak Kuncen. Tejo pun menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Baik. Kalau Mas Parjo sudah siap segala resikonya, malam ini kita akan ke atas bukit dan di sana terdapat petilasan. Tolong siapkan sesajen yang dibutuhkan. Kalau memang belum siap, cukup sediakan uang kurang lebih ya 800.000 untuk menyiapkan semuanya. Biar nanti istri dan cucuku yang akan membeli di pasar. Jelas bakatmu. Baik Mbah, aku sudah siapkan. Mohon diterima Mbah, jawab Parjo. Sudah kalau gitu. Sambil menunggu waktu, silakan kalian beristirahat di kamar. Jelas Mbah Katmo. Di rumah Mbah Katmo memang tersedia kamar tamu bagi para pendatang yang jauh dari luar kota. Bukit yang indah yang memiliki pemandangan eksotis. Dari jendela kamar terlihat pepohonan yang hijau dan kombinasi awan juga perbukitan yang menawan. Udara dingin terasa menusuk tulang. Parjo dan Tejo pun beristirahat melepas lelah, menyiapkan diri untuk ritual nanti malam yang rencana akan berjalan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, mereka pun bersiap-siap. Mbah Katmo yang ditemani sang cucu membawa wadah dari bambu yang berisi berbagai macam syarat-syarat untuk sesajian saat ritual. Sementara Parjo dan Tejo mengikuti mereka dari arah belakang. Dalam perjalanan, kabut udara yang dingin menyertai perjalanan mereka malam itu. Sesekali terlihat penampakan bayang hitam dan suara yang aneh dari kejauhan. Belum lagi medan jalan yang menanjak dan licin.
Untuk penerangan, Parjo dan Mbah Katmo membawa lampu senter. Sampailah mereka di petilasan. Terdapat batu besar yang di sana terdapat bunga-bunga yang sudah membusuk dan makanan mungkin sisa dari pengunjung yang juga berniat yang sama seperti Parjo. Mas Parjo, kamu duduk bersila menghadap batu besar itu. Kalau ada gangguan dan penampakan, jangan pernah sekali-kali kamu beranjak dari tempat ini. Kalau kamu mau berhasil, jelas Mbah Katmo. Baik Mbah, aku sudah siap. Jawab Parjo. Yaudah. Sebentar, Mbah akan izin dulu ke penunggu tempat ini. Jelas Mbah Katmo. Sesaat Mbah Katmo duduk bersila dan memejamkan mata, entah apa yang dibaca komat kamit mantra yang keluar dari mulut Mbah Katmo. Tiba-tiba terlihat asap mengepul, terlihat jelas dari pantauan cahaya rembulan malam itu. Asap yang keluar dari punggung Mbah Katmo dan tidak lama menghilang begitu saja. Tidak lama Mbah Katmo pun selesai dan bangkit dari duduknya. Aku sudah izin dengan penunggu petilasan ini. Silahkan kamu duduk sesuai arahku tadi. Dan kami akan tinggal kamu selama menjelang subuh nanti sekitar jam 4 pagi. Itu batas waktu kamu. Ada pertanyaan? Jelas Mbah Katmo. Cukup jelas Mbah. Jawab Parjo. Baiklah kalau begitu. Silahkan kami tinggal. Lanjut Mbah Katmo. Baik Mbah, terima kasih. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam. Parjo yang ditinggal seorang diri di tengah hutan yang berada di perbukitan. Dia pun mulai membakar riyo yang sudah disiapkan sebelumnya. Bacaan mantra pun mulai dilafalkan yang sudah dibekali sebelumnya oleh Mbah Katmo. 1 jam sudah Parjo duduk bersila, berdiam diri dan fokus pada niat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Belum ada tanda-tanda akan kehadiran sosok makhluk penunggu batu besar itu. Dengan bayang-bayang senyum tangis anak sang istri, Parjo terus bertahan pada posisi duduk dan terpejam matanya. Hanya telinga yang mencoba memperhatikan suara-suara yang ada di sekitarnya. Beranjak pukul 2 pagi, terdengar suara hembusan angin dari sisi depan Parjo. Perlahan hembusan angin itu tetapi seolah mendorong tubuh Parjo ke belakang. Dan Parjo berusaha untuk menahan dorongan angin itu pelan-pelan. Hembusan itu tetap cukup membuat Parjo kewalahan untuk menahan pada posisi duduknya. Dan tiba-tiba dalam pejaban mata Parjo sosok pria tua berjubah putih. Sampurasun. Siapakah Anda wahai pria berjubah? Tanya Parjo. Aku leluhur kamu yang selalu ada jauh mengawasimu. Jelas sosok pria tua itu. Oh, Mbah, sujud sungkem cucumu ini, Mbah. Kenapa Mbah menampakkan diri di sini? Aku belum pernah berjumpa dengan Mbah. Lanjut Parjo. Apa yang hendak kamu lakukan di sini, cucu? Sebaiknya cucu pergi atau akan menyesal nanti. Jelas sosok pria tua itu. Tidak Mbah. Aku lakukan ini untuk kebahagiaan anak istriku. Jelas Parjo. Bodoh kamu Cuk. Justru ini akan menyengsarakan keluarga kamu sendiri. Jelas pria tua itu. Dan tiba-tiba saja terasa angin kencang dari sisi kanan Parjo dan menghempas sekejap sosok pria tua itu. Dan seketika itu juga terdengar suara berat dan tawa yang menakutkan. Parjo yang terpejam matanya tetapi dia seolah mampu melihat perwujudan sosok-sosok makhluk astral yang hadir di tengah ritual yang sedang dia jalani.
Parjo pun bisa berinteraksi dengan sosok makhluk yang datang pada malam itu. Apa mungkin itu semua terjadi karena efek mantra-mantra yang telah diberikan oleh Mbah Katmo? Terlihat sosok hitam tinggi besar bertaring panjang ke bawah hingga ke lutut. Tubuhnya yang dipenuhi oleh bulu-bulu hitam dan berambut panjang hampir sama dengan panjang taringnya yang ke bawah. Keringat dingin membasahi tubuh Parjo melihat sosok tersebut. Tetapi karena tekadnya yang bulat, Parjo mencoba untuk melawan rasa takut yang mulai menyelimutinya. Dia pun berpikir, ini semua aku lakukan demi anak istriku, dan mudah-mudahan akan baik-baik saja. Seketika sosok hitam itu tertawa terbahak-bahak melihat tingkah si Parjo. Siapa kamu? Dan apa maksud kedatanganmu? Tanya sosok makhluk itu. Aku Parjo. Aku kesini ingin membahagiakan anak istriku. Jawab Parjo. Apakah kamu mampu memegang komitmen dan perjanjian denganku? Tanya sosok makhluk itu. Aku siap asalkan pertaruhannya apa yang ada di diri ini. Jangan dengan istri dan anakku. Jawab Parjo. Interaksi itu pun terjadi dan terus berlanjut. Yang pada intinya terjadi perjanjian kontrak umur antara Parjo dan makhluk besar itu. Kontrak umur selama 10 tahun. Seingkar-ingkarnya makhluk di muka bumi ini, iblis dan setanlah yang gemar sekali mengingkari janjinya. Ritual itu pun selesai. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Sesuai arahan Mbah Katmo, dia akan datang kembali. Benar saja, tidak lama Mbah Katmo dan Tejo sudah berada di belakang si Parjo. Ditepuk pundak si Parjo. Sudah. Bangun Mas. Tegas Mbah Katmo. Baik Mbah. Jawab Parjo. Apa yang sudah kamu rasakan malam ini, kamu ceritakan nanti saja di rumah. Segera kita turun sebelum subuh. Tegas Mbah Katmo. Mereka bertiga pun segera bergegas turun dan menuju rumah Mbah Katmo. Sampai di rumah Mbah Katmo, Parjo pun menceritakan semua apa yang terjadi malam itu. Ya. Ritual berjalan sesuai rencana. Tapi ingat, di setiap 4 kali pertemuan Jumat Kliwon kamu datang ke sini lagi. Jelas Mbah Katmo. Baik Mbah. Aku akan patuhi arahan dari Mbah. Jawab Parjo. Singkat cerita, Parjo dan temannya si Tejo pun kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan banyak hal yang dibicarakan oleh mereka. Si Tejo sedikit ada perasaan bersalah ke temannya Parjo. Tetapi dia pun bingung mau berbuat apa untuk menolong temannya itu. Keesokan harinya, pagi yang mencerah menyelimuti desa tempat tinggal Parjo. Suara kicauan burung menambah suasana desa itu, makin rasa ingin berlama-lama dan enggan untuk kembali ke Jakarta. Dengan sarung dan kaos oblong yang biasa dikenakan Parjo, dia pun menuju sumur untuk mencuci muka. Teh hangat sudah tersedia di meja depan. Sang istri yang sibuk merapikan rumah dan mengurus anak-anak pun bergegas menyudahi pekerjaannya. Karena sang istri ingin mendengar apa yang sudah dialami oleh suami si Parjo selama ritual. Pak, bagaimana kemarin? Apakah ritual berjalan lancar? Tanya Tumina. Ya Mak, kata si Mbah.
Kuncian di daerah sana sih berjalan lancar, jawab Parjo. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang 2 orang tamu yang tidak mereka kenal dengan mengendarai mobil. Keduanya pun turun mencari rumah Pak Parjo. Parjo dan Tumena sang istri yang merasa tidak mengenal mereka sedikit agak ketakutan dengan kedatangan 2 tamu itu. 2 laki-laki berkulit putih bersih dan berpakaian rapi. Permisi, betul ini rumahnya Pak Parjo? Tanya salah satu tamu itu. Betul Pak, saya Parjo. Jawab Parjo. Boleh kami masuk? Lanjut salah satu tamu itu. Silakan Pak. Oh ya, silakan duduk. Maaf, rumahnya jelek Pak. Jawab Parjo dengan groginya. Terima kasih ya Pak. Jawab tamu itu. Nak, tolong ambilin 2 cangkir teh hangat. Perintah Parjo ke sang istri. Baik Pak, jawab Tumina. Bergegas sang istri ke belakang menyiapkan 2 cangkir teh hangat. Begini Pak, kami sedang mencari tanah dan rumah di daerah sini. Kebetulan dalam beberapa bulan ini akan dibangun pabrik yang lokasinya tidak jauh dari desa ini. Jelas tamu itu. Lalu apa yang bisa aku bantu Pak? Jawab Parjo. Tidak lama Tumina datang dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Silakan bapak-bapak diminum, sambung Tumina. Oh ya, terima kasih Bu. Mohon maaf ngerepotin, jawab tamu itu. Tumina pun bergabung dalam perbincangan itu. Baik, saya lanjutkan ya Pak, Bu. Jadi gini, kami lihat sepertinya rumah dan tanah ini cocok untuk mes pekerja proyek nanti. Setelah kami merasa cocok, kami tadi sempat bertanya-tanya sama orang sekitar. Ternyata rumah ini milik rumah Pak Parjo. Jelas mereka. Iya Pak, ini harta kami satu-satunya. Rumah gubuk yang reot, jawab Parjo. Singkat cerita, rumah dan tanah Parjo pun dibeli oleh 2 tamu itu dengan nilai fantastis. Harga 20 kali lipat dari harga jual tanah di daerah itu. Tanpa ada penawaran lagi. Keesokan harinya terjadi transaksi antara Parjo dan 2 tamu itu. Rumah yang reot dibeli dengan harga selangit dan Parjo pun mampu membeli rumah yang lebih besar dan luas. Dia pun membeli tanah kembali di dekat lokasi terdekat area pabrik. Dan kembali tanah yang baru dibeli oleh Parjo terjual kembali oleh perusahaan tersebut di mana 2 tamu itu bekerja. Dan terus seperti itu. Sampai akhirnya Parjo pun bisa melunasi hutang ke rentenir Pak Yus. Berikut bunganya. Kehidupan Parjo dan keluarganya 180 derajat berubah. Rumah, tanah, sawah, dan beberapa aset pun dimiliki oleh Parjo. Saudara-saudara yang dulu memandang sebelah mata, kini berubah sikap dan mendekati si Parjo. Kini Parjo menjadi maklar tanah yang kaya raya. Setiap 4 kali pertemuan malam Jumat Kliwon, Parjo pun rutin ke rumah Mbak Katno sesuai dengan janjinya. Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa masa perjanjian kontrak umur dengan sosok makhluk itu semakin dekat. Parjo pun semakin gelisah dan terasa dalam hidupnya dibayang-bayangi ketakutan. Dan ditambah lagi kabar duka Mbah Katmo meninggal. Semakin Parjo kebingungan dan terasa dihantui rasa takut bahwa dia tahu kematian yang sudah dekat. Parjo pun menyempatkan diri ke rumah temannya Tejo. Gimana nih Kang? Waktu makin dekat. Aku tidak ingin semua ini berakhir dan aku ingin masih bersama anak dan istriku. Dan akhir-akhir ini aku sering mimpi menakutkan dan sering melihat sosok-sosok hitam saat-saat tertentu Kang. Jelas Parjo. Ya mau gimana lagi? Kamu kan sudah komitmen.
komitmen dan kontrak dan perjanjian dengan makhluk itu. Dan tidak mungkin juga diputus begitu saja. Terlebih sekarang bakatmu sudah meninggal, jelas Tejo. Ya tapi Kang, umur jodoh rezeki kan Allah yang punya kuasa, jawab Parjo. Iya, aku pun paham. Kematian dalam kontrak umur tidak seperti kematian umumnya orang yang sudah ajalnya. Aku sendiri sih kurang paham. Jelas Tejo. Atau kamu punya kenalan kiai yang bisa memutuskan perjanjian ini? Tanya Parjo. Ada sih di daerah Cirebon. Tapi kamu siap kehilangan semua harta benda kamu. Jelas Tejo. Ya Kang, yang namanya rezeki Allah udah atur semua Kang. Jawab Parjo. Iya, kamu sedang di atas, ingat sama Allah. Waktu kamu sulit kemarin, apakah kamu ingat sama Allah? Tegas Tejo. Tidak lama handphone Parjo pun berbunyi. Siapa ya? Wah, istriku Kang. Sebentar ya Kang, aku terima telepon dulu. Pak, kamu di mana? Cepat pulang Pak. Si Kardi kecelakaan tunggal saat membawa motor dari sekolah dan kondisinya parah. Jelas tuh Mina. Apa? Kardi kecelakaan. Baik. Aku segera pulang. Dibawa ke rumah sakit mana, Mak? Tanya Parjo. Ke RSUD, Pak. Cepat kamu pulang, Pak. Tangis sang istri sambil menjelaskan. Parjo pun menutup telepon dari sang istri. Kamu dengar kan? Anakku kecelakaan. Kondisinya parah. Apa ini juga imbas dari kelakuan aku sendiri? Tanya Parjo ke Tejo. Sudah, nanti kita lanjut saja. Ayo, aku temani kamu ke lokasi kecelakaan atau sekarang posisinya di mana anak kamu itu sekarang? Sudah di RSUD, Kang. Infonya jelas, Parjo. Ya sudah, segera kita ke sana. Mereka pun muncul ke RSUD dan Parjo menelpon Tumina istrinya untuk bertemu langsung saja di RSUD tanpa harus dia pulang dulu ke rumahnya. Dan Parjo menelpon anaknya si Pardi, kakak si Kardi, yang saat itu Pardi sudah tidak lagi bekerja di Jakarta lagi. Dia membantu bapaknya Parjo untuk mengawasi lahan sawah dan ruko yang disewakan di kota kabupaten. Sampailah mereka di RSUD ruang IGD. Kabar duka menyelimuti keluarga Parjo. Ternyata dokter tidak bisa berbuat banyak karena Kardi pendarahan dan tidak bisa ditolong lagi. Makin terpukul perasaan Parjo dan menyalahkan dirinya yang sudah melakukan hal bodoh dalam hidupnya dan terdiam. Dalam hening lamunan Parjo hadir sosok makhluk itu. Parjo, ingat perjanjian kita. Suara berat dalam bayangan lamunan sosok itu menyampaikannya. Tiba-tiba Parjo berteriak. Tidak, aku sudah bilang yang ada di dalam diriku saja kau ambil, bukan anakku. Pergi kau, makhluk jahanam. Teriak histeris Parjo. Parjo seolah tidak terkontrol, mengamuk dan teriak-teriak tidak jelas. Terpaksa tim medis rumah sakit pun menyuntik bius Parjo untuk lebih tenang. Dan saat itu juga Parjo dirawat di RSUD dan keesokan harinya almarhum anaknya Kardi pun dimakamkan. Singkat cerita, setelah Parjo sudah diperbolehkan pulang, dia sering melamun dan Tejo temannya membawa Parjo ke kiai yang berada di Cirebon untuk dilakukan penyembuhan pemutusan kontrak perjanjian dengan makhluk itu. Bukan hal mudah bagi Pak Kiai untuk memutuskan perjanjian kontrak umur dengan makhluk itu. Parjo terpaksa diinapkan. Dengan kesabaran dan keilmuan Pak Kiai, akhirnya
berhasil upaya untuk memutuskan kontrak umur itu. Singkat cerita, akhirnya Parjo kini sudah lepas dari perjanjian itu. Tetapi satu persatu harta yang dimiliki oleh Parjo pun habis. Ada saja sebab dan masalahnya. Kendaraannya hilang, rumahnya terbakar hangus, sawah tanah pun ternyata banyak tanah-tanah sengketa. Serta selama ini Parjo sudah tidak lagi mendirikan sholat dan berpuasa. Uang Parjo pun habis untuk membayar pengacara untuk memenangkan sengketa di persidangan. Tetapi dalam setiap persidangan selalu dimenangkan oleh lawan sengketanya. Dan akhirnya Parjo kembali kehidupan sebelumnya. Uang sedikit yang bukan hasil dari peran makhluk sosok itu. Dia belikan rumah kecil dan dibangun warung sembako. Dan Parjo tetap tinggal di kampung, hidup sederhana lebih tawadu. Bersyukur apa yang dia miliki dan kini Parjo tekun beribadah. Demikian kisah ini. Semoga teman-teman terhibur dan bisa ambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Sekali lagi, sesulit apapun yang kita alami, berserah kepada Allah dan hanya meminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Jaga kemurnian keimanan kita dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutuinya atau dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Dan sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman subscriber Bala Misteri yang selalu serta menanti kisah-kisah baru. Jangan lupa pencet loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Komen dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat hadirkan lagi kisah-kisah yang lebih bikin bulu kuduk merinding. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.